Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai gelombang mekanik. Dengan saya, Alifah Hana Zahra, 19-33004. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui dulu apa kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis karakteristik gelombang mekanik, dan indikatornya siswa dapat menjelaskan karakteristik gelombang mekanik, kedua siswa dapat menjelaskan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal, yang ketiga siswa dapat menentukan periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Nah, selain itu, ada juga tujuan pembelajarannya, yaitu dengan melihat contoh kasus yang diberikan, siswa dapat menjelaskan karakteristik gelombang mekanik. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan, siswa dapat menjelaskan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal. Yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan dan mengerjakan contoh soal, siswa dapat menentukan periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Nah, sebelum itu, apakah ada yang sudah tahu apa sih itu gelombang mekanik? Nah, jadi gelombang mekanik itu adalah gelombang yang berjalan di dalam suatu material atau zat dengan sebutannya medium gitu. Sewaktu gelombang itu berjalan melalui medium tersebut, partikel-partikel yang membentuk medium itu akan mengalami berbagai macam perpindahan atau pergeseran. Nah, berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu terbagi menjadi dua, yaitu ada gelombang longitudinal dan ada juga gelombang transversal. Pertama, gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal ini arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang, seperti gelombang tali dan juga gelombang cahaya. Lalu ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini arah getarannya berimpit atau sejajar dengan arah perambatan gelombang. Contohnya seperti gelombang bunyi atau gelombang tekanan udara. Nah, selanjutnya ada gelombang pada air. Tuh, kita bisa lihat ketika kita melemparkan batu ke dalam air, ke dalam kolam atau ke dalam danau, itu akan ada bulat-bulat itu. Ketiga gambar itu tuh menjelaskan bahwasannya pada A itu sebuah batu dijatuhkan ke danau. Yang B itu pada permukaan muncul gelombang dengan pusatnya di tempat jatuhnya batu itu. Nah, terus yang ke C-nya, gelombang menyebar hingga ke pinggir danau. Bentuk gelombang yang dihasilkan permukaan air itu akan lingkaran-lingkaran, mulai dari kecil, kemudian lingkaran itu akan makin besar. Nah, gelombang itu akan menjauhi titik pusat lingkarannya dan membentuk lingkaran-lingkaran yang lebih besar. Seperti yang saya bilang tadi, dia mulanya kecil terus membesar gelombangnya. Nah, maka muka gelombang itu didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik yang memiliki fase sama pada suatu gelombang. Jika pusat getaran gelombang itu sebuah titik, maka muka gelombangnya akan berupa lingkaran-lingkaran. Jika sumber getaran gelombangnya berupa garis yang lurus, maka getaran yang dihasilkannya akan merambat dengan bentuk yang lurus juga gitu. Jarak antara dua muka gelombang yang berdekatan satu sama lain sama dengan panjang gelombang atau lambda, dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh panjang gelombang itu disebut dengan satu periode. Periode dilambangkan dengan T besar ya. Nah, jika jarak dua muka gelombang yang berdekatan ini disebut satu gelombang, maka
Apa itu periode? Itu akan kita bahas nanti. Nah, selanjutnya ada gelombang seismik. Gelombang seismik itu adalah ketika suatu gempa mengguncang lapisan kerak bumi, maka guncangan itu akan diteruskan oleh getaran. Nah, gelombang ini akan merambat ke segala arah dan berasal dari sumber gempa yang berada di bawah permukaan tanah. Nah, nama alat pencatat gempa itu seismograf, dan para ahli geologi telah mengelompokkan jenis gelombang seismik. Ada gelombang P dan ada juga gelombang S. Nah, gelombang P itu adalah gelombang primer, yang mana gelombang ini merupakan gelombang longitudinal yang bergerak melalui batuan dengan cara merapatkan dan meregangkan batuan-batuan yang dilaluinya. Terus ada gelombang sekunder atau dilambangkan dengan gelombang S. Itu tuh adalah gelombang yang merambat menembus batuan dengan arah getaran yang tegak lurus terhadap arah perambatannya, sehingga dapat menaikkan atau menurunkan batuan-batuan yang dilaluinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai istilah dalam gelombang. Nah, dalam gelombang sendiri itu ada yang namanya amplitudo, yaitu jarak terjauh sebuah titik medium dari titik kesetimbangannya. Selanjutnya ada namanya frekuensi gelombang. Nah, frekuensi ini adalah banyaknya gelombang yang melalui sebuah titik setiap satuan waktu. Nah, satuan frekuensi ini yaitu Hertz atau bisa juga dilambangkan dengan Hz. Selanjutnya, ini ada rumus dari frekuensi gelombang yaitu F sama dengan N per T. Terus ada yang namanya periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah gelombang untuk melalui sebuah titik. Rumusnya yaitu T sama dengan T kecil per N, yang mana T itu waktu dan N itu banyak gelombangnya. Terus yang keempat ada cepat lambat gelombang. Nah, cepat lambat gelombang ini adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam setiap satuan waktu. Rumusnya C sama dengan lambda per T atau C sama dengan lambda kali F frekuensi. Nah, selanjutnya untuk menguji kepahaman dari teman-teman semua, ada baiknya kita mengerjakan latihan ini. Ada di sini terdapat 5 soal, silahkan teman-teman kerjakan dan nanti kita diskusikan di kolom chat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.